Sahabat manajer, berjumpa dengan Ari Gunawan Murtomo. Saya ingin sharing mengenai Sekolah Manajer Gagerlab Indonesia. Tujuannya adalah untuk bisa menginspire Anda menjadi manajer yang handal. Nah, saya akan memulai dulu dengan pertanyaan. Kenapa menjadi seorang manajer harus merubah cara pandang menjadi manajer yang handal? Dan sahabat-sahabat manajer, bahwa pertanyaan itu harusnya ada di lubuk hati yang paling dalam di dalam diri Anda. Merubah cara pandang menjadi manajer yang handal. Bagaimana caranya? Anda harus curious, Anda harus want to know, Anda harus ingin tahu. Nah, bila ingin mengubah dunia, mengubah perusahaanmu dari tidak produktif menjadi produktif, dari belum profit menjadi profit, dari profit sedikit menjadi besar, mengubah anak buahmu dari tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa dan kerjanya luar biasa, hasilnya luar biasa. Mulailah, ubahlah dirimu dahulu. Ubahlah dirimu dahulu. Terlebih dahulu adalah ubahlah dirimu dulu. Nah, kenapa begitu? Karena menjadi manajer yang handal itu sebuah kewajiban bagi seorang manajer dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan. Oleh sebab itu harus dirubah dulu cara pandangnya. Cara pandang menjadi manajer yang handal. Kalau kita bicara merubah cara pandang, esensi mengubah diri sendiri itu bukan berfokus pada mengubah penampilan, bukan cara pakaiannya, bukan dari tidak ganteng menjadi ganteng, bukan berfokus pada mengubah penampilan, tetapi merubah cara pandang menjadi manajer yang handal, yang mampu meng-create anak buah yang handal, yang mampu meng-create perusahaan menjadi perusahaan yang profesional, penjualannya besar, ya, untungnya besar, unitnya yang dijual juga besar, market share-nya juga besar. Itu adalah cara pandang yang harus dirubah. Oleh sebab itu, menjadi anggota tim yang handal, yang mampu bekerja dengan luar biasa, dan hasil kerjanya luar biasa. Itu harus Anda punyai cara pandang. Harus Anda punya. Oleh sebab itu, syarat ya, menjadi manajer yang handal harus paham secara fundamental 4 hal yang ingin saya jelaskan. 4 hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, untuk menjadi manajer yang handal, itu harus memiliki ilmu pengetahuan untuk bekerja. Dan bisa merubah ilmu pengetahuan bekerja menjadi kemampuan bekerja. Shifting. Ilmu pengetahuan bekerja berubah menjadi kemampuan bekerja. Artinya apa kalau sudah punya kemampuan bekerja? Baru masuk tahap yang kedua. Dia bisa mampu melakukan inovasi dalam bekerja. Jadi kalau orang mau berinovasi, tentu dia sudah punya kemampuan bekerja. Yang ketiga, fundamental yang harus dimiliki adalah memiliki etos dalam beraktivitas kerja. Karena di dalam
mengaplikasikan kemampuan bekerja di dalam inovasi, kadang ada yang berhasil, kadang yang tidak berhasil. Itu harus ada etos kerja. Karena butuh waktu, butuh dedikasi, ya, butuh mental yang kuat supaya tidak gampang menyerah. Etos kerja dalam aktivitas ini, kerja harus tinggi. Ini yang ketiga. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan kerja, dia bisa berinovasi di dalam kerja dan punya etos kerja rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Keempat ini yang harus dimiliki, yaitu etika kerja dan adab-adab kerja. Etika kerja itu wajib supaya Anda bisa menciptakan keharmonisan, bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan di dalam ekosistem perusahaan Anda. Dengan adanya adab-adab kerja yang bagus, menjadi nyaman pekerjaan Anda. Anda bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, yang produktif, yang adaptif, yang inovasi. Karena etika kerja dan adab kerja itu tercipta di dalam ekosistem Anda. Nggak ada orang yang nikam dari belakang. Nggak ada orang yang cheating. Nggak ada orang yang berbohong. Semuanya be positif. Semuanya adalah perilaku yang positif. Karena apa? Karena masing-masing orang di dalam tim Anda memiliki value, nilai. Tadi karena Anda bisa menciptakan ekosistem yang punya nilai, sehingga orang bisa berinovasi, orang punya etos kerja, mereka punya etika, sikap perilaku, attitude-nya menjadi positif. Nah, 4 ini fundamental yang harus menjadi cara pandang Anda, dan Anda harus mengaplikasikan 4 fundamental ini supaya Anda bisa menciptakan ekosistem keadilan, kesetaraan, dan keberhasilan. Jika manajer tadi memiliki ilmu pengetahuan, memiliki inovasi, memiliki etos kerja, memiliki etika kerja, manajer tersebut adalah manajer handal. Karena apa? Manajer telah memiliki nilai, value di dalam bekerja. Kalau manajer memiliki nilai, value di dalam bekerja, di dalam ekosistem terhadap atasan dan anak buah, dapat dipercaya setiap omongannya. Dan dia percaya diri di dalam bekerja. Itu karena dia sudah punya nilai, punya value. Nah, kalau dia dapat dipercaya dan percaya diri dalam bekerja, manajer itu memiliki attitude yang positif dalam bekerja. Attitude yang positif di dalam bekerja. Itu adalah prasyarat tadi, 4 tadi, fundamental yang Anda harus miliki, menjadi pertanyaan di dalam lubuk hati Anda. Anda harus punya ilmu pengetahuan, Anda harus punya inovasi, Anda punya etos kerja, dan Anda harus punya etika kerja. Sehingga Anda akan menjadi manajer yang handal. Bisa menciptakan anak buah yang handal. Anda bisa membangun tim yang handal, yang terdiri manajer yang handal dan anak buah yang handal. Dan itu sebuah ekosistem yang tidak terpisahkan. Dimulai dari mana perubahannya? Dari diri Anda dulu. Menjadi manajer yang handal yang memiliki 4 fundamental. Ilmu pengetahuan, inovasi, etos kerja, dan etika adab kerja. Kalau itu Anda punya dan Anda manajer yang handal. Selamat mencoba. Saya akan lanjutkan di seri yang kedua mengenai cara merubah cara pandang.